Di sela kalian sering lihat film barat, kali ini Mimin akan bahas film dari Jepang. Oke, film ini berjudul Last of Dead. Namun sayangnya film ini hanya dapat ranting 4 pada genre horor. Mungkin karena sepanjang film penuh dengan adegan genjot dan berdarah. Jadi buat kalian yang masih belum punya KTP, dianjurkan untuk skip saja, oke? Film ini menceritakan ketika populasi pria terinfeksi oleh virus aneh. Virus itu membuat mereka agresif saat melihat wanita. Oke, bagaimanakah kelanjutannya? Langsung saja genjot ke plotnya. Film dibuka dengan seorang ibu rumah tangga. Saat itu ia tiba-tiba mendapat kekerasan oleh suaminya. Wanita itu dipukuli suaminya karena suatu masalah. Tetapi di tengah ia dipukuli, suaminya tiba-tiba menggenjotnya dengan paksa. Di tengah ia digenjot, wanita itu tak sengaja melihat sebuah berita, yang mana berita itu menyiarkan tentang kehebohan penduduk karena adanya genjot paksa secara massal di Tokyo. Seluruh penduduk pria mendadak menyerang para wanita di jalanan dan kemudian menggenjotnya. Pembawa acara berita itu pun juga kebingungan karena mereka melakukan itu di siang bolong. Menurut dari beberapa sumber, kejadian itu tak hanya ada di Jepang saja, namun sudah menjadi epidemi juga di beberapa negara. Melihat berita itu, wanita tersebut langsung mengambil gunting dan memotong titik suaminya. Scene beralih ke berita yang menampilkan kekacauan kota. Sepanjang jalanan dipenuhi oleh zombie yang gila genjot. Seluruh wanita di sana menjadi sasaran para zombie pria itu. Reporter yang sedang live saat itu juga diserang dan digenjot oleh para zombie. Suasana pun kacau. Penduduk seluruh kota mendadak menjadi seperti binatang. Pemerintah Jepang pun angkat bicara atas kejadian ini. Mereka mencurigai seorang profesor ahli evolusi yang diduga menyebar virus aneh itu. Para pakar kesehatan menjelaskan bahwa virus itu dapat memicu meledaknya hormon testosteron pada pria dan menyebabkan meningkatnya nafsu genjot yang berlebihan. Para dokter juga menjelaskan bahwa mereka yang telah terinfeksi akan bermutasi menjadi mayat hidup. Para zombie itu tidak bisa mati kecuali dengan memotong pada bagian titiknya. Nasib para wanita yang telah digenjot itu pun akhirnya juga mati karena racun pada sperma zombie itu. Beberapa hari kemudian, 2 orang wanita sedang berjalan menuju sebuah rumah untuk mencari tempat yang aman. Ia bernama Momoko dengan seorang perawat yang bernama Nozomi. Mereka saat itu tiba di sebuah rumah kosong. Saat itu Nozomi sedang merawat Momoko yang telah diperkosa oleh para zombie. Tiba-tiba 2 orang wanita bernama Kinei dan Tamai menodongkan senapan dari belakang. Mereka sempat bertarung di sana. Namun akhirnya Nozomi berhasil menyabotase Tamai dan mereka pun memutuskan untuk berdamai. Mereka mulai berkenalan dan bertahan hidup di sana. Kinei dan Tamai rupanya sudah mempersiapkan persenjataan lengkap. Sebelumnya mereka berhasil mempunguti senjata dari para tentara yang telah terinfeksi. Mereka kemudian melihat berita, yang mana berita itu memperlihatkan 2 kubu yang sedang berdebat saat itu. Seorang dokter memaparkan bahwa virus tersebut disebabkan oleh radiasi ultraviolet yang diakibatkan oleh gelombang solar matahari. Salah satu pria yang ahli dalam bidang evolusi pun menyangkalnya. Ia mengatakan bahwa kepunahan manusia hanya bisa diatasi dengan melakukan penggenjotan. Pria itu malah mendukung pandemi ini karena menurutnya penggenjotan massal itu dapat mempercepat pengembangbiakan manusia. Para ahli pun kaget mendengarnya. Saat melihat berita itu, Momoko tiba-tiba flashback dengan kejadian sebelumnya. Saat itu ia berprofesi sebagai karyawan kantor. Namun selama ia bekerja, Momoko selalu mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Akhirnya Momoko nekat untuk melakukan bunuh diri. Salah satu temannya melihatnya dan kemudian membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit ia dirawat oleh suster yang bernama Nozomi. Di sana mereka berdua juga mulai saling berkenalan. Nozomi berusaha mensupportnya agar Momoko tidak mudah putus asa. Di sana Nozomi juga menceritakan bahwa dirinya juga pernah depresi dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun ia juga berusaha untuk move on dari kejadian kelamnya.
Setelah Momoko pulih, ia kemudian bertatap muka dengan bosnya. Saat itu bosnya mengatakan bahwa ia akan dipecat. Mendengar itu, Momoko langsung menggodanya dengan membuka sedikit roknya. Bosnya langsung merasa bergairah, tetapi ia tiba-tiba pingsan. Momoko merasa kebingungan. Namun tiba-tiba bos itu berubah menjadi zombie. Zombie itu langsung menggenjot Momoko secara paksa. Di sisi lain, Nozomi melihat seorang dokter yang sedang menggenjot pasiennya. Ia tak sengaja melihat berita yang membahas wabah ini. Kemudian Nozomi dikepung oleh orang-orang yang telah terinfeksi. Nozomi tahu kelemahan zombie itu dan kemudian melawannya. Saat ia mau kabur, ia melihat bahwa wanita yang telah digenjot oleh zombie itu tubuhnya akan menghitam dan akhirnya akan mati. Ia kemudian pergi dan tak sengaja melihat Momoko yang sedang digenjot bosnya. Nozomi langsung mengambil samurai dan kemudian menebas kepala zombie itu. Namun tubuh zombie itu tetap saja genjot dan akhirnya Nozomi memotong titiknya. Zombie itu pun mati, namun potongan titiknya masih menggeliat di dalam rahim Momoko. Namun akhirnya Nozomi berhasil mengambilnya juga. Mereka pun melakukan perjalanan sampai saat ini. Di saat malam hari, Momoko pergi menghampiri Nozomi. Karena mereka trauma dengan para pria, mereka berdua pun melakukan penggenjotan sesama jenis. Momoko juga mengatakan bahwa titik Nozomi sangat besar. Paginya, seorang pria tak dikenal kaget melihat Nozomi yang tertidur telanjang. Kinai langsung menginterogasi pria itu. Pria itu kemudian mengaku bahwa dia tidak berbahaya dan menawarkan mereka pakaian. Kinai kaget karena rumah yang ia huni adalah milik pria itu. Pria itu kemudian memberi mereka pakaian dan makanan. Mereka semua pun gembira. Namun Kinai memutuskan untuk menyekap pria itu. Pria itu menjelaskan bahwa ia bukanlah pria otak mesum. Pria itu adalah pemuka agama di tempat itu. Ia juga menjelaskan bahwa ia mempunyai kelainan yang membuatnya tidak bisa bergairah, kecuali ketika ia dipaksa saja. Malamnya mereka melihat kembali acara live berita. Mereka melihat acara yang mengundang kembali pria ahli evolusi itu. Pria di acara TV itu menjelaskan soal epidemi ini. Ia tak sengaja keceplosan bahwa dirinya lah yang melakukan eksperimen peningkat testosteron ini. Tujuan sebenarnya adalah untuk membebaskan para pria agar melakukan penggenjotan sepuasnya. Namun eksperimennya gagal dan malah membuat penduduk menjadi mayat hidup yang gila genjot. Selang beberapa waktu, acara live itu berubah menjadi kekacauan. Para pria di sana terinfeksi dan menggenjot para host di sana. Kinai dan timnya pun terkejut juga melihatnya. Esok harinya mereka makan bersama. Pria yang memberi mereka pakaian dan makanan malah disekap di sana. Merasa kasihan, Tamai mendekatinya dan memberinya makanan. Tamai merasa jatuh cinta juga kepada pria itu. Di sisi lain, Momoko tiba-tiba muntah-muntah dan pingsan. Nozomi langsung merawat Momoko. Saat itu mereka tiba-tiba melihat berita bahwa Korea akan segera meluncurkan bom nuklir di pusat kota dalam waktu dekat. Di sisi lain, di pengungsian, para wanita yang selamat heran melihat sebuah roket yang mendarat. Ternyata roket itu adalah bom nuklir. Akhirnya bom diledakkan. Para zombie dan wanita di kota pun musnah. Tapi untungnya tim Kinai hanya merasakan getaran saja karena lokasi mereka yang jauh dari peledakan. Namun situasi tiba-tiba menjadi gelap gulita. Tamai langsung membawa pria itu keluar dari rumah. Di tengah jalan, Tamai mencoba menggoda pria itu. Karena Tamai anak ABG, ia ingin merasakan hubungan yang sebenarnya. Tamai langsung menggoda pria itu dan sekejap pria itu berubah menjadi zombie. Tidak seperti yang ia harapkan, Tamai langsung pergi menjauh. Tetapi naas, para zombie lainnya juga mengepungnya. Dan akhirnya Tamai tewas digengbeng oleh zombie-zombie itu. Di sisi lain, Kinai dan timnya diserang oleh para zombie. Saat itu Momoko juga kesakitan, seperti ingin melahirkan. Kinai menyuruh Momoko dan Nozomi berlindung. Kinai langsung mengalihkan perhatian zombie itu. Dan akhirnya ia menekan bom yang telah ia bawa. Bom pun meledak dan menghancurkan semua zombie itu. Di sisi lain, Nozomi dan Momoko telah selamat. Laptop mereka tiba-tiba menyala dan menampilkan seorang pria di acara live tadi. Pria itu mengatakan bahwa para zombie itu bisa berhenti menyerang jika salah satu wanita berhasil melahirkan anak yang dibuahi oleh pria yang terinfeksi oleh virus itu.
Di sisi lain, Nozomi terkejut karena Momoko ternyata melahirkan seorang anak yang disinari cahaya. Herannya lagi, sisa zombie itu tidak menyerang Momoko, tetapi malah mengikutinya. Akhirnya film ditutup dengan para zombie yang sedang mengikuti Momoko. Oke guys, inti dari film ini adalah terdapat seorang pria ahli evolusi, yang mana pria itu sengaja menyebar virus yang dapat meningkatkan hormon testosteron pada pria. Hal itu menyebabkan meledaknya nafsu pria yang tidak dapat dikendalikan. Tujuan pria itu adalah untuk meningkatkan populasi manusia, karena ia sebelumnya ketakutan bahwa manusia akan punah. Namun virus itu malah merubah mereka menjadi mayat hidup yang penuh dengan nafsu. Namun akhirnya zombie itu berhenti menyerang karena mereka berhasil mempunyai keturunan yang dilahirkan melalui rahim Momoko. Momoko adalah satu-satunya orang yang bertahan dengan sperma beracun dari zombie itu. Anak yang dilahirkan Momoko bisa disebut juga keturunan manusia setengah zombie. Film ini dibuat dengan modal yang sangat rendah dan mempunyai efek visual yang acak-acakan. Namun film ini recommended buat kalian pecinta gore-gorean atau adegan-adegan ekstrim. Buat kalian pecinta keindahan visual, film ini cukup mengecewakan. Seri film ini sampai sekarang ada 4. Jika kalian banyak yang suka, insya Allah Mimin buatin rekap seri film ini.